Baik, kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di surat At-Taubah ayat ke-100 117 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan juga menjadikan seorang hamba adalah tersesat. Hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah berhidayah, tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan. Dan jika seorang hamba tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satu pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan yang mendapatkan hidayah adalah mereka yang terpilih oleh Allah, ditandai dengan kedekatan hati mereka atau kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang terus diasah, maka itu mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan punya arti dan akan menjadi hidayah mereka yang bertakwa. Tapi kalau dalam hatinya tidak kenal Allah, dalam hatinya tidak rindu kepada Allah, tidak takut kepada Allah, maka biarpun dikumandangkan Al-Quran gak banyak artinya. Di dalam surat Al-Baqarah pertama ayat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu memang tidak ada keraguan, pasti benarnya. Akan tapi apakah semua orang bisa menerima kebenaran, biarpun dia bisa membaca dan menghafalnya, bahkan juga mengerti tafsirnya? Tidak. Hudan hanya akan menjadi petunjuk bagi lil muttaqin, orang yang punya ketakwaan. Maka mengasah ketakwaan ini penting sekali. Sehingga kisah yang disebutkan adalah kisah orang bertakwa dan tidak bertakwa. Sehingga yang tidak bertakwa begitu mudah melanggar Allah, melakukan keharaman dan seterusnya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Yuhyi wa yumiit. Innallaha lahu mulkus samawati. Allah yang memiliki langit dan bumi. Tentunya isinya juga dong, kita di dalamnya. Allah yang membolak-balikkan semuanya. Bahkan yang membolak-balikkan hati hambanya. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Innallaha bika yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan seseorang, siapapun, dan Allah juga mematikan. Hanya Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Maha hidup, dan kehidupan Allah adalah abadi, dahulu dan dahulu, tidak berpermulaan. Tapi hidupnya kita sebagai seorang hamba, hidup yang berpermulaan. Kita dihidupkan oleh Allah dan Allah yang mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Digugah kita agar kita sadar bahwasanya yang berkuasa hanya Allah. Dia katanya seorang raja, berakhir dia tahtanya. Presiden berakhir, hanya Allah waliyu. Yang mengurusi segala sesuatunya hanyalah Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah yang menurunkan seseorang dan Allah mengangkat. Sehingga orang tidak diduga dia menjadi seorang raja atau seorang presiden. Mungkin dia adalah seorang pengembala kambing. Mungkin dia adalah seorang hidup di kampung yang jauh dari perkotaan. Bahkan mungkin tidak terlintas di benaknya sebuah kepemimpinan. Tiba-tiba dikirim, dihantarkan oleh Allah untuk menjadi seorang raja, bisa. Seperti itu. Bahkan mungkin dari keluarga raja pun dihinakan, terhinakan, ada. Begitu. Allah yang mengangkat dan menurunkan. Hanya Allah dah waliyu. Tidak ada penguasa yang sesungguhnya, yang mengurusi sesungguhnya kecuali Allah.
Kalau kita sementara, kita diurusi sementara, kita diurusi orang tua kita diurusi saudara kita sementara. Tapi Allah yang mengurusi kita dan selamanya dan tidak pernah berhenti. Wala nasir, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Pertolongan dalam apa? Urusan zahir kita, iya. Termasuk urusan ini keimanan. Bagaimana orang munafik tidak ditolong oleh Allah dengan keimanannya. Padahal apa? Duduk dengan baginda Nabi. Bahkan dia mengerti apa yang dilakukan itu juga dibentuk kebaikan. Makanya mereka juga sholat, pura-pura sholat. Tapi kemunafikan di dalam hatinya. Karena Allah tidak menolongnya untuk kebaikan. Sehingga dalam segala sesuatunya seorang hamba itu hendaknya bergantung kepada Allah. Itu hak keimanan. Yakini Allah Maha Tunggal, Maha Kuasa, Maha. Kemudian Allahus Samad. Segala sesuatunya kita adukan kepada Allah, kembali kepada Allah. Urusan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami mengabdi beribadah. Tapi kami tidak akan mampu merundukkan atau menempelkan jidat kami ke bumi untuk sujud kecuali karena Engkau pilih. Wa iyyaka nasta'in, maka kita minta pertolongan dari Allah. Ilmu tidak cukup. Tadi dijelaskan apakah iblis kurang ilmu? Iblis sangat mengerti. Bahkan begitu kenalnya Allah sampai ibadahnya luar biasa iblis itu. Dia bukan golongan malaikat, saking hebat ibadahnya digolongkan bersama golongan para malaikat. Sehingga waktu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, tadi ayat yang dibacakan, waktu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, iblis ada di dalamnya. Itu kullu lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Mereka para malaikat sujud illa iblis. Lu iblis kok ada? Ya. Iblis bukan golongan dari para malaikat, tapi dia begitu hebatnya dalam ibadah hingga dia dikelompokkan bersama para malaikat. Kenal Allah dia, ilmunya hebat. Tapi ternyata tidak ditolong oleh Allah. Aba wastakbara. Enggak menerima pertolongan dari Allah, menjadilah dia tidak mau, menolak untuk sujud, bahkan menampakkan kesombongannya. Pertolongan sungguhnya adalah dari Allah. Orang punya harta melimpah, belum tentu dia bisa berderma 100.000 untuk masjid di sebelahnya, belum tentu. Dia miliaran, belum tentu bisa membuat satu musola kecil, apalagi membangun pondok, belum tentu. Akan tapi sebaliknya, hamba yang diberi oleh Allah dengan segala kekurangan, akan tapi mereka pun dengan segala perjuangan. Macam-macam itu mana pilihan Allah. Maka ini bahan renungan untuk kita kini dipilih. Kita ini dipilih atau tidak oleh Allah. Katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Kita serahkan. Kita sambil berusaha, cukup Allah lah yang mengurus kita. Allah lah penolong kita. Maka di saat kita berurusan dengan manusia, hanya menjalankan sunnatullah. Kita berurusan dengan manusia, kewajiban, akan tapi yang harus kita yakini bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan dari Allah ini bisa langsung karunia-karunia. Bisa saja sesuatu yang sifatnya adalah kesembuhan setelah kita sakit. Seorang sakit diberi kesembuhan, pertolongan dari Allah. Orang sakit pergi ke dokter, dokter menolong kita, kan begitu. Tapi kita tidak pernah menyadari bahasanya itu pertolongan sesungguhnya dari Allah. Orang sembuh, ditolong oleh seorang dokter. Padahal sesungguhnya yang menolong adalah Allah. Dan memang kita harus bersyukur dengan manusia. Kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah kok. Tapi kita bisa bersyukur kepada manusia yang memberikan pertolongannya sesaat-sesaat, tapi bagaimana kita lupa, lengah, tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan pertolongan kepada kita tanpa putus dan tanpa henti. Hanya karena kita tidak menyadari. Kedipan matamu itu nikmat. Kalau seandainya Allah tidak beri pertolongan dengan cairan yang ada di matamu, dalam 10 menit sudah sakit kau kedip. Dan mata buta setelah itu. Ada cairan terus.
Dan itu sudah diatur rapi sekali oleh Allah. Di mulutmu ada kontrol antara otakmu sehingga bisa mengatur ludah, kalau tidak beler keluar terus. Dan itu juga bentuk kenikmatan. Banyak lagi apa? Di dalam kulitmu, di kulitmu sendiri ada satu yang Allah bahkan beri pertolongan kepadamu. Sehingga kita bisa merasakan sejuknya pagi, hangatnya mentari, terus indah. Pertolongan Allah yang tidak pernah berhenti. Nafas kita, pertolongan Allah. Nah, termasuk diantaranya adalah saat seorang hamba itu berdosa, Allah tawarkan pertolongan, tobatlah kepadaku, aku akan beri lu pertolongan. Kita melakukan kesalahan ya, sebagai tanggung jawab adalah ya kesalahan ya, ada resiko dong. Tapi Allah pun maha kasih. Ya, kamu berbuat salah, tapi aku beri pertolongan nanti. Kembalilah kepadaku, tobat. Ayat selanjutnya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah memberikan pertobatan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi dikasih tobat. Apakah Nabi melakukan kesalahan, sebuah dosa? Oh, bukan. Seperti halnya orang bertobat itu ada martabatnya, maka pemberian tobat juga ada martabatnya. Di saat seorang hamba tobat ada martabatnya. Martabat orang bertobat dari dosa gede, ya. Bertobat dari dosa kecil, iya. Ada orang merasa bersalah bertobat bukan dari sebuah dosa. Maka di saat Allah memberikan maaf, bukankah ayat sebelumnya Allah juga telah memaafkan ayat sebelumnya? Bahwa ada pertobatan itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertobatan Allah memberikan tobat ada tingkatan. Ada Allah memberikan tobat bukan karena sebuah dosa. Karena tobat itu karunia. Bukan karena sebuah dosa. Akan tapi bentuk. Faqad afallahu anka. Allah telah mengampunimu, yani kepada baginda Nabi. Jadi itu bentuk penghormatan karena orangnya merasa bersalah. Mungkin kita sering berkata, mohon maaf, aduh mohon maaf, terlambat. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Padahal memang enggak salah, terlambatnya juga enggak terlambat amat. Sudah janjian hanya, dan memang tidak dianggap salah, masih yang bisa dimaafkan. Bukan sebuah kesalahan dosa. Atau sebenarnya tidak terlambat karena didahului oleh seseorang, dia minta maaf. Janjinya jam 11 tepat. Dia datang jam 11 tepat, cuman orang yang lebih tua telah datang lebih dulu. Dia merasa bersalah, astagfirullah, mohon maaf. Jadi nunggu nih, mohon maaf. Kan tidak salah. Seperti itu. Begitu juga dengan baginda Nabi. Dan di saat Nabi melakukan ini, kisahnya kan Nabi pernah mengizinkan 3 orang, mengizinkan beberapa orang, orang-orang munafik, bukan 3 orang, mengizinkan orang munafik untuk tidak berperang. Dan Nabi izinkan, lalu ditegur oleh Allah. Kenapa kau izinkan? Kenapa kau izinkan ini? Itu dianggap sebuah kesalahan oleh Nabi. Akan tapi ingat bahwa di saat Nabi melakukan sesuatu kemudian ditegur oleh Allah itu bukan karena pelanggaran terhadap perintah Allah, tidak. Akan tapi itu kasih sayang Allah. Biasanya karena Nabi itu lupa diri beliau sendiri, hanya mementingkan maslahat dirinya, sehingga beliau masuk wilayah capek, bahkan mungkin membahayakan diri beliau. Rata-rata teguran kepada Nabi itu seperti itu, bukan karena sebuah kesalahan. Yang dilakukan tidak salah, akan tapi ada yang lebih baik lagi. Misalnya waktu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kemudian ada Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta,
yang ingin bertanya kepada baginda Nabi, dan Nabi sudah tahu dia beriman dan ingin bertanya tentang keimanan. Nabi Muhammad bersemangat untuk mengajak orang-orang kafir dengan semangat terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abdullah bin Umi Maktum. Lalu nih, waktu Nabi meninggalkan itu apa? Meninggalkan menuju haram? Tidak. Karena menasihati Abdullah bin Maktum adalah juga anjuran, menasihati orang kafir adalah anjuran, sama-sama anjuran, dan tidak bisa dilakukan bersama-sama, maka bukan sebuah kesalahan. Tapi di saat baginda Nabi itu bersemangat untuk menasihati orang-orang kafir, itu capek beliaunya. Allah ngingatkan, enggak, ini aja sudah, jangan terlalu memaksakan seolah-olah begitu. Sudah, ini kau perhatikan itu, sehingga turun abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Bukan Nabi berpaling meremehkan Abdullah bin Maktum, tidak, orang buta, enggak. Cuman ini sama-sama di dalam pemahaman baginda Nabi adalah dakwah ini penting, ini juga penting. Abdullah bin Maktum adalah keluarga kita, sudah masuk Islam, saudara. Ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang dengan Islamnya orang-orang ini akan besar manfaatnya. Ini kan ijtihad yang sah, tidak ada kesalahan di sini. Maka rata-rata kalau ada teguran untuk Nabi itu biasanya Nabi terlalu memaksakan, sehingga lupa diri beliau sendiri, memikirkan kepentingan yang lebih besar. Seperti itu. Di sini juga begitu, dimaafkan. Allah memaafkan baginda Nabi bukan karena sebuah kesalahan. Dan ingat, jangan sekali-kali ada kalimat Nabi melakukan kesalahan. Dalam cerita-cerita yang disebut Al-Quran, misalnya Nabi begini, tidak ada kesalahan. Nabi tidak melanggar. Dan Nabi berijtihad, ijtihad Nabi tidak pernah salah. Benar, akan tetapi Allah beri petunjuk yang lebih baik lagi. Ada sebagian upaya yang menafikan kisah Abasa wa Tawalla, itu bukan baginda Nabi, tidak. Itu ada baginda Nabi, akan tapi baginda Nabi bukan berarti mengeremehkan, tidak. Bertawalla karena apa? Sudah orang kita. Kamu ini bersamaku. Sama, sudah nak, bukan dengan saya, sudah nanti saya itu lebih penting lagi. Seolah-olah begitu. Bukan berarti menolak seorang fakir, kemudian seorang buta, kemudian peduli kepada orang kafir Quraisy. Ini kan suudzon kepada Nabi. Oh tidak, Nabi tidak seperti itu. Nabi melihat maslahah umat. Ini sudah jadi keluarga. Abdullah bin Maktum sudah keluarga, seorang muslim. Di saat bertanya Nabi, bisa setelah ini kesempatan, mumpung dia mau datang, saya nasihati. Bahkan biasa seorang kiai misalnya, santri selagi belajar, ada orang yang lebih penting lagi, sebenarnya dia penting. Maaf nak ya, sebentar nak ya. Bukan sebuah kesalahan minta izin, dan santri sudah diajar. Ternyata ditegur sama mudirnya, tidak salah lagi, enggak, santri datang kau utamakan dulu dia belajar jauh-jauh. Ditegur juga, padahal tujuannya adalah baik. Dan dalam urusan dakwah bukan sebuah kesalahan, tidak ada salah baginda Nabi. Maka di sini ada seolah-olah taballahu ala Nabi, Nabi berdosa lalu kasih taubat. Tidak, Nabi maksum, tidak akan pernah dosa. Tapi tingkatan tobat, seperti tingkatan orang bertobat macam-macam. Ada orang bertobat bukan dari sebuah dosa, akan tapi merasa kurang sempurna dalam melaksanakan kewajiban bertobat. Maka Allah pun juga begitu, di saat memberikan tobat, ada bertobat karena dosa gede. Bahkan ada yang bukan karena sebuah dosa. Sebagai karunia Allah berikan, penghargaan yang Allah berikan. Ala Nabi wal Muhajirin. Kemudian juga ini pendidikan, bahwasanya agar orang-orang Muhajirin dan Ansor yang pernah punya kesalahan itu tidak kecil hati amat. Karena apa? Ternyata semuanya mereka dibarengkan, dijajar dengan Nabi. Allah memberikan tobat kepada kita semua nabi, kita satu rombongan. Besar hati mereka. Coba ente dimaafkan satu saja. Satu nanti saya, ente semua, ente dimaafkan. Jadi besar hatinya. Kalau seandainya ente dimaafkan satu dok, ya maafin, sedih. Tapi ente dimaafkan semua, ustadz semua dimaafkan. Oh iya sama, gitu. Jadi besar hati mereka. Itulah usul Qurani. Muhajirin Ansor, dan termasuk di dalamnya nanti adalah ada tiga orang yang malas-malasan, bukan karena yang munafik sudah dicap munafikin. Mereka munafik, yang Nabi mengizinkan mereka untuk tinggal di rumah, mereka adalah munafik.
Bahkan kalaupun mereka berangkat pergi pun juga malah mengganggu perang. Mereka suka gembosi, suka memprovokasi yang tidak baik. Provokator itu ada munafikin. Tapi ada 3 orang di antara mereka adalah Hilal bin Umayyah. Nah, salah satu ada Hilal, ada 3 orang dari mereka itu tertinggal bukan karena mereka munafik, tapi karena mereka itu malas. Tapi ada iman di dalam hatinya. Tok-toknya apa? Ada Ka'ab bin Malik sama Hilal, ada 3 orang. Setelah mendengar bahasanya ada orang-orang munafik, mereka tidak munafik, tampak kalau keimanannya itu ada. Setelah berita kepulangan Nabi, nyeselnya dia. Setelah Nabi pergi, kemudian sampai Nabi mau pulang, kemudian ada berita orang-orang munafik betul-betul disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya mereka itu karena punya iman tidak ingin disebut sebagai munafik, sedih. Tapi pendidikan dari Nabi luar biasa. Apa? Nabi melarang berkomunikasi dengan mereka. Nabi melarang berkomunikasi dengan siapapun. Sehingga ada Ka'ab bin Malik itu pergi ke pasar, nggak ada yang ngajak ngomong. Bahkan istri-istrinya pun oleh Nabi dia dilarang untuk berbicara dan melayani. Hanya istrinya Hilal bin Umayyah saja minta izin kepada Rasul, ya Rasulullah izinkan saya untuk melayani Hilal bin Umayyah, karena dia pertama sudah sepuh, kemudian dia tidak bisa ngerjain apa-apa, apalagi setelah mendengar berita tentang kesalahannya, dia tidak menangis. Akhirnya diizinkan. Dan memang sudah tua, Hilal bin Umayyah sudah tua. Istrinya bisa melayani saja, tapi kata Nabi, tidak boleh kau ngomong, kau melayani saja selesai, jangan ngomong. Kasih makan selesai, buatin makan tinggal. Wah. Kemudian ada yang memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya Hilal bin Umayyah itu dilayani sama, dibuatkan makanan sama istrinya. Istri ente suruh ngadep ke Nabi. Ka'ab bin Malik sadar, Hilal bin Umayyah memang sudah sepuh, kalau saya masih muda, alasan apa saya ngadep ke Nabi? Tidak, saya tidak akan ngomong ke Nabi. Saya malu kepada Nabi, sudah salah beralasan. Ini orang sadar, salah, beralasan banyak, ini ribet namanya. Dia merasa bersalah, dan dia merasa muda. Kalau Hilal memang tua, istrinya pengen menolongnya, tapi ini yang Ka'ab muda, enggak. Jadi mereka sampai seperti itu, akhirnya apa? Mereka sedih, akhirnya mudah baginya untuk tobat. Ini alladzina attaba'u fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim. Jadi ada di antara mereka itu yang ikut perang di perang Tabuk. Perang Tabuk itu namanya perang usrah, perang yang sangat susah. Sehingga pertama musim panas, tidak ada yang dimakan, kendaraannya pun kurang, sehingga ada satu kendaraan, satu onta itu bisa untuk berempat. Jadi gantian, jadi dari sini satu, nanti giliran jalan. Misalnya satu onta atau satu kuda ini gantian. Jadi yang 3 berjalan, yang 1 naik. Nanti setelah 1 kilo gantian lagi, terus begitu sampai ke tempat. Makanan tidak ada. Sampai gandum segala macam sudah bau, barang-barang sudah bau. Kalau makan ada yang makan harus tutup hidungnya begini supaya tidak baunya naik ke atas. Sampai begitu kurangnya makan, korma itu kalau dapat 1 korma itu dicicipi begini, dikasihkan sebelahnya sampai tinggal isinya dok. Jadi luar biasa ini peperangan yang dahsyat, berat sekali saat itu. Nah di situ ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Abu Abi Khaythamah atau siapa ini, ya, salah satu sahabat Nabi. Dia itu ketinggalan, bukan karena ingin ketinggalan. Kemudian dia sudah beberapa hari Nabi pergi berangkat. Dia punya kebun, buah-buahan, ada gubuk-gubuk indah, istrinya ada di situ memasakkan. Akhirnya dia lakukan kebun, buah-buahnya tinggal metik saja langsung dimakan. Istrinya menyajikan makanan yang indah, yang enak, nikmat, lezat. Dia masuk begitu langsung ingat Nabi Muhammad. Kata ada Arisyaina, ada 2 gubuk indah, ada istrinya 1 di sini.
melayani, disiapkan makanan semuanya. Rupanya di saat seperti itu Allah, ya ini lagi-lagi dari Allah yang memberikan pertolongan pada dia. Dia ngelihat tempat yang indah, makanan yang indah, buah yang indah, langsung ingat Nabi. Tidak. Saat ini Nabi merasakan lapar. Aku tidak akan mencicipi ini semuanya. Langsung dia ngambil kuda, langsung pergi, sampai istrinya mengatakan tidak diajak bicara, enggak. Mau pamitan enggak sama istrinya, meluncur langsung pada baginda, langsung pergi karena ingat Rasulullah SAW. Dan rupanya di perjalanan karena dia ngebut ngejar baginda Nabi, sampai dari kejauhan kelihatan, ya Rasulullah ada satu orang. Nabi sudah mendapatkan, semoga dia adalah Abu Khaitamah. Tiba-tiba semakin dekat kelihatan betul orang itu. Nah ini sampai begitu rindunya untuk berjuang dengan Nabi SAW, ingin selamat dengan Nabi. Nah ada di antara mereka yang bersama keberangkatan mereka ada keraguan-raguan karena capek, perang, panas dan sebagainya, ada rusak hatinya, ada sudah mulai berubah. Tapi setelah itu ditolong oleh Allah sehingga menjadi mantap lagi, dan mereka pun juga diberi maaf oleh Allah. Ini maka ada yazihu qulubun fariqin minhum, yang hampir saja mereka itu melenceng hatinya. Tsumma taba alaihim, dan Allah pun beri tobat kepada mereka. Innahu bihim raufur rahim, Allah sungguh maha kasih, penyayang kepada mereka, pada hamba-hambanya. Allah maha pengasih dan penyayang. Wa ala thalathatil ladzina khulifu, adapun 3 orang yang tadi termasuk Hilal, Ka'ab itu. Kemudian 3 orang yang tertinggal karena malas-malasan, kemudian dia dihukum dengan hukum untuk tidak diajak bicara. Mereka menyesal. Nah, penyesalannya sesungguhnya. Nah, ini bentuk penyesalan. Makanya kalau orang mau tobat ini bentuknya kayak begini. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Bumi itu kayak sempit banget. Kenapa? Ke pasar nggak ada yang diajak ngomong, sini nggak ada. Wadaqat alaihim anfusuhum, dan mereka pun juga sudah sedih, betul-betul merasa hina, merasa salah. Lah ini yang penting. Tobat itu. Wadhannu di sini adalah, dan dia yakin, mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat untuk mencari perlindungan minallahi, dari hukuman Allah, illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Ini bentuk penyesalannya seperti itu, sampai merasa bahasanya tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Taba alaihim liyatubu, kemudian begitulah. Taba alaihim, Allah memberikan tobat kepada mereka. Liyatubu, agar mereka terus meningkatkan tobatnya. Allah memberikan tobat kepada mereka. Karena Pak, sudah terpenuhi syarat tobat yang sesungguhnya. Dihukum sudah. Kemudian sampai dia menyadari dirinya adalah sangat hina dan tidak akan bisa selamat dari hukuman Allah kecuali kita minta kepada Allah maaf. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah maha pemberi tobat dan maha kasih. Ini juga pelajaran bagi siapapun. Termasuk diantaranya kesalahan yang harus dihajar begini ini adalah kemunafikan. Munafik termasuk dosa-dosa. Maka dari itu ada sebagian dosa kalau malah dikukuhkan kasihan, seperti yang pernah kita dengar tentang, ya semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka yang terjerumus, seperti kisah LGBT. Kalau seandainya semua orang memberikan peringatan kepada mereka, mereka akan kembali. Justru di saat upaya-upaya untuk melegalkan hubungan-hubungan seperti itu merusak mereka. Orang murtad juga, kalau seandainya sebuah keluarga dan masyarakat dengan penuh ketegasan bahwasanya murtad dia tidak terhormat, dihukum di masyarakatnya dengan tidak diajak bicara. Padahal kalau dalam Islam kan sampai disuruh istitab, disuruh tobat, kalau tidak kan dibenggal lehernya. Mungkin masa karena negeri kita nggak ada semacam, paling tidak kita hajar mereka, jangan diajak bicara, biar ada kesedihan, biar merasa bahwasanya dengan langkahku ini aku menjadi susah semacam ini. Tidak dikasih makan, tidak ini, akhirnya mikir kembali kepada Allah SWT. Jadi hukumannya itu macam-macam. Bahkan kadang na'udzubillah ada anaknya murtad,
hanya karena sukses dunia lebih dihargai dari anak yang beriman. Ini ada. Ini ibu yang terjerumus, dia masuk neraka terlebih dahulu sebelum anaknya. Anaknya murtad karena menikah dengan orang yang di luar Islam sana. Setelah itu anaknya karena sukses urusan dunianya lebih dihargai daripada yang lainnya. Ini ada model-model begitu. Coba kalau diterapkan hukuman semacam ini, tidak diajak bicara di ini, dia akan mikir. Bahkan tidak diajak bicara sambil kita tawarkan, kalau kau masih dalam keyakinanmu, tidak, nak, jangan dekat-dekat dengan saya. Tapi kalau kau kembali, kau adalah anakku, selesai. Akan berpikir dia, aku akan sayangimu, aku akan kasihimu, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini setelah dijelaskan begitu cara tobat, model tobat dan luasnya pengampunan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Semua dari kita ini potensi untuk melakukan kesalahan karena ada hawa nafsu di dalam diri kita. Baru kita akan selamat kalau Allah menjaga kita dan kita berusaha untuk memerangi hawa nafsu kita. Nah, kita itu mungkin sekali bukan mahalul khata' wan nisyan, kecuali orang yang diberi kasih sayang oleh Allah sehingga tidak berdosa sepanjang hidupnya. Mungkin ada yang memang dijaga oleh Allah, para nabi. Selain para nabi bisa melakukan dosa, tapi diseru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang merasa dirinya punya iman, ngaku dirinya punya iman, tingkatkan ketakwaanmu, itulah yang menyelamatkanmu. Rasa takutmu kepada Allah, harapan kepada ridho Allah, takut kepada hukuman Allah. Taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Sebagian ahli tafsir mengatakan ma'a artinya minas-shadiqin. Jadilah engkau dari golongan orang-orang yang shadiqin, jujur, tulus di dalam tobat, dalam mengabdi, di dalam menghambakan kepada Allah. Tapi sebagian tidak. Kuma'a beda dengan minna. Ma'a berbeda dengan minna. Minas-shadiqin. Kalimat ma'a di sini ada makna yang dalam. Ma'a supaya orang itu tidak GR dulu. GR itu apa ya? Yang ya orang Indonesia tahu. Yang di luar Indonesia GR nggak ngerti. Maksudnya dia sombong dulu, merasa saya sudah golongan itu. Nggak, jangan dulu, koreksi dulu dirimu dengan segala kurangan. Seperti tadi, 3 orang merasa bersalah, merasa nggak pantas bergaul. Baru setelah itu apa? Berusaha untuk ma'as-shadiqin, bisa berbaur dengan orang shadiqin nanti. Pahami dulu dirimu. Makanya orang kalau merasa baik terus susah jadi baik. Sadari dulu kekuranganmu. Maka ma'a di sini maknanya ma'a, bukan mina, gitu. Jadi bukan minas-shadiqin, ma'as-shadiqin. Kamu ini berusahalah untuk bersama orang shadiqin. Orang shadiqin sudah terbukti dengan kejujurannya, ketulusannya, kebenarannya. Lah kita belum. Lah kalau kita sudah buru-buru minas shadiqin, minanya belum masuk minas shadiqin, ma'a dulu, baru nanti kalau sudah ma'a kamu berbaur dengan mereka, jadi satu dengan mereka. Prosesnya begitu, menyadari kekuranganmu. Sehingga kan ada orang ngomong, ya saya tidak pantas duduk di sini. Nah ini baru benar dia. Makanya kalau duduk dia pasti dia dengan berhati-hati. Misalnya ada sebuah kelompok yang baik, kita ingin bergabung dengan mereka, kita harus memantas-mantaskan diri, kan begitu. Urusan dunia saja berlaku kok ini. Itu mau datang kondangan pengantin itu, langsung nyom bajunya, pinjam lagi kadang-kadang biar sesuai. Bagaimana dengan orang-orang ahli siddiq itu? Jangan langsung ngomong saya sudah minas shadiqin, belum. Berusaha engkau berbaur dulu, berusaha dekat dengan mereka, meniru cara hidup mereka, terus sampai nanti menjadi minas shadiqin. Ini proses. Sebagian para ahli tafsir mengatakan seperti itu. Akan tapi kalau seandainya dikatakan minas shadiqin, ya memang perintah, kita diupayakan, kita harus berupaya untuk menjadi minas shadiqin. Ini. Tapi untuk itu semua adalah, lihat, orang bisa beriman, orang bertakwa kepada Allah. Nah, ini kalau sudah punya iman kemudian meningkatkan sampai derajat takwa, maka mereka mudah untuk bisa menjadi ma'as-shadiqin atau minas shadiqin, bisa mudah berbaur, bisa bergabung, bahkan bisa menjadi ahli siddiq. Ahli siddiq ya tadi, jadi saat melakukan kesalahan ada kesadaran yang sesungguhnya kalau itu adalah sebuah dosa, murka Allah, sehingga dia minta maaf dengan serius dan seterusnya. Itu siddiq, ahli siddiq. Maka kita minta, kita punya siddiq fit tobati. Tobat harus pakai siddiq.
kejujuran, ketulusan, pengakuannya kepada Allah. Tidak ada yang perlu disembunyikan dosa kepada Allah. Bahkan kejujuran kita dengan Allah adalah mengadukan kesalahan kita sebesar apapun, bukan dengan manusia. Apapun adukan, ya Allah aku punya dosa ini dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Siddiq, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dan terus kita upayakan semacam itu, maka menjadilah kita ma'as shadiqin dan minas shadiqin. Wallahu a'lam bissawab.